Ya kalian boleh sih Pak, saya belajar sendiri di rumah juga pinter kok Pak. Wah, yang sekolah saja kadang tidak mikir misalnya. Kamu kan sering begitu. Loh enggak, sekolah itu sendiri pengalaman. Kita hidup bersama teman, bersama orang lain, secara terstruktur. Kita mengalami bagaimana rasanya belajar, rasanya diajar, membentuk mental kita untuk terbuka, dibentuk, dan lain sebagainya. Community of life. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi kita tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa ngomong, tidak bisa diam saja tiba-tiba bisa berinteraksi dengan orang lain, tidak bisa diam saja tiba-tiba jadi orang baik. Karena dorongan dalam diri kita itu ya ada baik, ada buruk, ada macam-macam potensi. Kalau bahasa Al-Quran kan fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kita itu mau fujur bisa, mau takwa bisa. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau beriman kita mampu. Mau kufur juga bisa. Jadi kita ini paket potensi, mau apa saja bisa. Kita mau jadi orang yang sangat baik, bisa. Mau jadi orang yang sangat jahat juga bisa. Saya ngomong jujur bisa, bohong juga bisa kok. Katanya siapa tidak bisa. Berarti nanti urusannya dari potensi-potensi ini mana yang kita aktualkan. Cara mengaktualkan itulah kita perlu belajar. Jadi belajar itu esensial, hakiki. Tidak mungkin orang tidak belajar terus bisa. Manusia punya potensi berbahasa, tapi kalau tidak belajar bahasa, ya tidak bisa ngomong. Makanya anaknya orang Jawa ya pinter bahasa Jawa. Anaknya orang Inggris pinter bahasa Inggris. Tarzan ya pinternya bahasa binatang di hutan. Kok ada Tarzan pinter bahasa Inggris itu tidak tahu kursusnya di mana. Di film-film kan Tarzan ini tiba-tiba pinter ngomong Inggris itu. Saya TOEFL-nya ngalah-ngalahi kamu. Oke. Dan itu tidak mungkin. Karena orang bisa berbahasa ya dari diajari oleh lingkungannya, mungkin orang tuanya, masyarakatnya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang tanya hakikat pendidikan itu apa? Kalau jawabannya don't be, pendidikan itu adalah hidup ini sudah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita mulai ya masuk ke teori-teori sebelum ke perannya guru. Ambil nafas sebentar. Kalau yang minumnya ada, boleh minum dulu. Ini tulisannya kecil-kecil. Nanti teman-teman bisa ngambil materi ini ya, bisa dikopi, maksudnya yang tidak bisa baca dari jauh. Intinya begini, John Dewey mengkritik dua teori pendidikan sebelumnya, yaitu teori konservatif atau konservatif teori, dan yang kedua unfolding theory, atau orang menyebutnya teori perkembangan alami. Teori konservatif itu pandangan bahwa siswa itu sesuatu yang kosong, kita isi apa saja sesuai keinginan kita.
Jadi siswa itu pasif, kitalah yang membentuk dia. Ini teori konservatif. Kebalikan dari itu ada namanya unfolding theory atau teori perkembangan alami. Kalau di teori kedua itu, kita tidak boleh terlalu nyetir anak-anak itu. Dia biarkan berkembang sendiri secara alami. Pasti dia bisa kok. Nah, ini gaya kedua. Yang satu terlalu diatur, diarahkan. Yang satu terlalu dilepas, dibebaskan. Nah, untuk mengkritik dua pandangan ini, John Dewey ngambil di tengah-tengah. Nanti konsepnya dikenal sebagai pendidikan yang progresif. Jadi progressive education. Iya, individu itu aktif belajar. Seperti di konservatif, tapi belajarnya dasarnya pengalaman hidupnya sendiri yang alami. Yang dari situ nanti dia meningkat. Semakin meningkat, semakin meningkat. Jadi diawali dari yang alami kemudian meningkat. Memang manusia sudah punya fitrah-fitrahnya sendiri, sudah punya bakat minatnya sendiri, tapi kan ini harus dikembangkan. Tidak bisa dibiarkan saja, harus diarahkan. Nah, beda dengan konservatif. Kalau di konservatif, anak ini dianggap sesuatu yang sama sekali tidak ada bentuknya, kitalah yang membentuk. Nah, kalau di unfolding, anak ini sudah punya arahnya sendiri, jalannya sendiri. Jadi kita jangan terlalu ikut campur. Nah, John Dewey ingin ngambil yang di tengah-tengah. Kalau metodenya biasanya, kalau yang konservatif itu dihafalkan, disuruh hafalan, diceramai tiap hari, diatur begini begitu, itu konservatif. Kalian ngaji filsafat ini kan saya ceramai terus, ini konservatif sebenarnya. Jadi mengkritik konservatif, tapi kita sendiri konservatif. Oke ya, harusnya ya kata John Dewey, pendidikan itu aktif, eksploratif, reflektif metodenya. Kalian juga aktif lah. Mungkin kalau di sesi ngaji sini waktunya terbatas, maka ya setelah ngaji mbok kalian baca-baca, cari-cari, diskusi-diskusi, biar tidak terjatuh pada konservatisme. Aktiflah, eksplor sendiri, berpikir sendiri, reflektif. Kalau kurikulumnya konservatif itu biasanya pelajarannya sudah baku. Harus begini, nanti diterapkan ke anak begitu. Kalau yang perkembangan alami itu ya sesuai potensi anak. Tapi kalau di John Dewey ya digabung lah. Sesuai potensi, tapi bukan berarti terus kita diam saja. Tidak menawarkan ideal apapun. Sesuai potensi anak, tapi kita kembangkan secara ideal sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kalau konservatif itu pendidikan itu untuk mewariskan pengetahuan lama atau budaya lama saja. Kalau di unfolding teori, pendidikan itu untuk aktualisasi diri masing-masing anak. Tapi kalau di pendidikan progresif, tujuannya membentuk individu yang kritis, mau berpikir, merefleksikan pengalamannya sendiri, berkembang jadi lebih baik sesuai yang dia inginkan. Untuk yang konservatif, John Dewey mengkritik kaku, tidak demokratis, kurang relevan. Untuk yang unfolding, dia mengkritik terlalu pasif, kurang ideal, individualistik. Jatuhnya nanti masing-masing anak yang dipikir dirinya sendiri, egonya jadi besar. Baik, nanti boleh didiskusikan ini ya, kritik dan tawaran dari John Dewey. Teman-teman yang kuliahnya Fakultas Pendidikan mungkin sudah akrab dengan tokoh ini dan pikiran-pikiran ini. Kalau ini membanding saja ya, pokoknya
materinya kampus semua ini yo. Untuk bahanmu saja. Ini saya membandingkan 3 tokoh, John Dewey dengan 2 tokoh yang pernah kita bahas sebelumnya dalam tradisi filsafat pendidikan, yaitu Maria Montessori yang dulu pernah kita bahas, dan juga Paulo Freire yang terkenal dengan pendidikan yang membebaskan. Kalau John Dewey ini tadi kita sebut ya progresif eksperiensial karena dasarnya pengalaman. Kalau Maria Montessori lebih cirinya naturalis individualistik. Kalau Paulo Freire kritis transformatif. Kalian yang mahasiswa mungkin lebih klik nyambung dengan Paulo Freire karena kalian sudah dewasa. Tapi bukan berarti model John Dewey tidak relevan. Nanti di titik tertentu kalian butuh itu. Mungkin juga kalian masih perlu Maria Montessori dalam aspek kemandirian belajar. Kalau John Dewey fokusnya pembelajaran melalui pengalaman. Kalau Maria Montessori fokusnya pembelajaran yang mandiri dan alamiah untuk anak-anak. Kalau Paulo Freire fokusnya pembelajaran atau pendidikan yang membebaskan dan membangkitkan kesadaran kritis. Tiga-tiganya ada. Nanti kalian boleh, kalau ini ngajinya selesai, kan 3 tokoh ini sudah kita bahas. Kalian boleh membandingkannya. 3-tiganya menuntut keaktifan anak. Yang paling aktif memang di Maria Montessori. Kalau di John Dewey, anak juga aktif. Meskipun guru punya rancangannya sendiri sesuai idealnya. Kalau di Paulo Freire, aktifnya dalam aspek kritisisme terhadap realitas sosial. Kalau John Dewey, pembelajaran itu terbuka tapi tetap terstruktur. Kalau Maria Montessori, terbuka sama sekali, ditambah alat bantu dan pelajaran untuk mengontrol diri. Kalau Paulo Freire, pembelajaran itu ya dialektis, dialogis, sesuai dengan kondisi sosial budaya. Hasilnya apa? Tujuan pendidikannya John Dewey ingin membentuk manusia yang reflektif, demokratis. Kalau Maria Montessori mengembangkan potensi secara alami, kalau Paulo Freire membebaskan dari penindasan dan membangun kesadaran sosial yang kritis. Ya, saya membacanya cepat-cepat karena saya tahu lambat pun kalian memahaminya susah. Kecuali yang sarjana pendidikan, makanya ini saya flash-flash cepat biar yang memang ingin mendalami ini ngerti arah-arahannya. Oke ya, baik. Ini saya kira untuk pembanding saja bagi yang tertarik di kajian-kajian pendidikan. Sekarang kita mulai gagasan-gagasannya John Dewey lagi, kembali ke tema utama kita sampai nanti ke inti kajiannya tentang guru. Model belajar yang banyak dikaitkan dengan John Dewey, ya konsep beliau sendiri, orang sering menyebutnya learning by doing. Learning by doing ini tidak sama persis dengan apa ya, mungkin kalau kita sehari-hari ada ala wis dilakoni wae kok iso-iso dhewe. Kesannya seperti itu, tapi tidak persis begitu. Jadi ya dilakoni saja kita dapat pengalaman sih, tapi kalau tidak ada unsur refleksinya ya tidak belajar kita. Jadi learning by doing itu bukan berarti yang kita tidak perlu baca buku, kita harus dilakoni saja, tidak begitu. Pengalaman ya, tapi untuk memahami pengalaman itu kita perlu refleksi. Mungkin di antara yang bisa membantu refleksi ya baca-baca buku juga. Perlu diberi petunjuk juga dan lain sebagainya. Jadi learning by doing itu maknanya antara lain yang pertama, kita harus ikut aktif dalam kegiatan belajar. Siswa harus berpartisipasi aktif
yang belajarnya diperoleh melalui interaksi langsung dengan lingkungan, dengan kehidupan. Jadi dasarnya yang kedua itu ya, pengalaman sebagai dasar pembelajaran. Itulah learning by doing. Kalau ingin menyadarkan siswa-siswa bahwa kebersihan itu menyenangkan, ajak mereka bersih-bersih sampai ruangannya bersih misalnya, terus sadarkan mereka, nah kalau bersih gini kan enak gitu. Ini contoh sederhana seperti apa learning by doing. Kalau kalian ingin misalnya, Pak adik saya itu loh Pak kecanduan HP sampai segitunya misalnya, padahal kamu sendiri yang nyontoin. Nah caranya gimana? Dek, ayo bareng-bareng kita 2 jam ke depan tidak usah pegang HP. Ayo mainan yang lain, apa catur, apa gitu, coba ya. Setelah itu, setelah main, sadarkan dia, no dek, tidak pegang HP kan asik juga toh. Tidak harus pegang HP, ternyata ada banyak permainan yang sama-sama asik. Ini salah satu contohnya. Bagaimana pentingnya learning by doing. Kalau ada teman-teman yang kebetulan guru atau ustadz atau ustadzah, strategi learning by doing ini praktek. Tidak hanya diceramai, tidak hanya disuruh baca buku. Ya meskipun nanti materi tertentu perlu dukungan buku, tapi pada intinya siswanya diajak aktif belajar dari pengalaman. Atau gurunya merancang situasi agar muridnya belajar sesuatu, menciptakan pengalaman itu. Misalnya melatih murid-murid kita agar tahu sopan santun bertamu misalnya. Ajak saja bertamu. Tunjukkan seperti apa tata cara, tata krama bertamu. Gimana kalau disuguhi, gimana kalau pamit, gimana kalau... Ini yang disebut learning by doing. Jadi siswanya aktif belajar dari pengalaman. Teori apapun ya disambungkan dengan praktek. Ini tadi ya hubungannya dengan pragmatisme. Karena kok ada teori tidak nyambung dengan pengalaman sehari-hari, ini teori ini perlu dipertanyakan. Maka teori diuji dengan praktek. Mungkin eksperimen, mungkin bikin proyek-proyek, diskusi-diskusi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut learning by doing. Biasanya belajar seperti ini jauh lebih masuk. Jadi jauh lebih bisa kita pahami daripada yang sekedar baca buku. Kenapa? Karena kita ngalami langsung. Jadi ngalami langsung itu ya apa ya, kalau bahasa dulu ada psikologi itu ada frekuensi vibrasinya, itu ya langsung terasa. Latihan naik motor dengan simulasi motor seperti di kantor polisi cuma simulasi itu rasanya beda mesti. Karena apa? Praktek itu ya kita ketemu sampai detail situasinya. Maka di antara strategi mengajar learning by doing itu ya dengan cara gurunya menciptakan situasi, merancang pengalaman belajar. Jadi istilahnya memang pengalaman belajar. Ada kita belajar dari pengalaman. Kok Pak ini anak ini introvert Pak, tidak ngalami apa-apa. Ciptakan pengalaman itu biar dia belajar. Mungkin disuruh, ayo sekarang latihan nulis surat. Nulis surat itu di situ ada pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran mengungkapkan perasaan, pelajaran etika sopan santun, pelajaran. Meskipun sekarang saya tidak tahu apa masih ada pelajaran nulis surat, mestinya masih ada ya. Meskipun kalian di lapangan sudah jarang nulis surat. Kalau dulu apalagi yang sedang pacaran itu ya pekerjaannya nulis surat. Meskipun sering ketemu, tapi surat itu ada seninya sendiri.
Kadang-kadang satu surat itu bisa menghabiskan satu buku itu. Salah satu huruf saja dirobek diganti. Salah sampai perfect zaman dulu. Dan itu nyeni, terus dibaca lagi kalimatnya gitu. Ini ada yang tidak cocok, ini kurang romantis ada. Itu kalian tidak sadar belajar bahasa Indonesia. Cara bikin kalimat yang indah, cara bikin kalimat yang menyentuh. Ini bagian dari contoh learning by doing. Kalau sekarang kan kalian tidak pakai itu ya, pokoknya kangen ya pakai gawe simbol miss you, terus emoticon. Kalian merengut tapi emotikonnya senyum. Tidak apa-apa ya aku ganggu malam-malam, tidak apa-apa senyum gitu. Padahal jengkel itu lagi asik-asik main game. Diganggu saja gitu. Bisa begitu ya. Kita hari ini situasinya kurang romantis, tidak seperti dulu, kurang indah. Kalian kalau malas ngomong ya pokoknya bisa bales chattingan WA itu isinya emoticon kabeh. Yang satu jempol, selanjutnya begini, selanjutnya lagi itu ngomong apa itu. Oke ya, itu peradabanmu hari ini itu. Kadang-kadang cuma nulis Assalamualaikum aja kamu males tau nulisnya pokoknya ASS. Lah iya, kamu itu meso apa salam itu. Ya. Baik, itu situasi kita hari ini. Ya, belajar ya, learning by doing, sambil praktek yang baik-baik kita belajar. Kalau sedang jadi guru, ciptakan pengalaman itu untuk anak-anak kita. Karena seperti saya bilang tadi, di antara ketergantungan anak-anak kita pada gadget, pada HP, itu karena mereka tidak tahu ada banyak aktivitas lain yang tidak kalah asiknya dibandingkan main HP. Dan kita tidak pernah ngajak mereka ke situ. Coba adikmu diajak, yuk dek, yuk bikin belumbang, yuk memelihara ikan, yuk dek, gitu loh. Adiknya diajak yang macam, biar dia tahu, ngerti pengalaman macam-macam. Sekali-sekali diajak mancing yang beneran, bukan mancing di pemancingan setelah pesen ayam bakar sama gurame. Mancing yang beneran, biar dia, itu bagian dari life skill kan, biar dia tahu. Dan kita tidak tahu kan peradaban kita ini jadi seperti apa. Bisa saja tambah maju, bisa saja hancur, bisa saja tiba-tiba listrik sumber dayanya habis, tiba-tiba ada Google tutup terus semua itu. Kalau kita tidak siap dengan itu, bisa depresi semua kita. Ketika ada perubahan situasi, maka ciptakan pribadi-pribadi yang siap menghadapi apapun. Caranya apa? Pengalamannya harus luas. Untuk bisa luas, selain ngalami sendiri, bisa juga dirancang, diciptakan pengalaman itu, biar mereka ngalami. Itu yang disebut learning by doing. Jadikan ini alternatif ya kalau besok ngajar. Apalagi ngajar anak-anak. Ini seperti saya bilang tadi, John Dewey mengamati anak-anaknya. Ternyata lebih masuk dengan model learning by doing. Nah, ini ada satu quotes menarik. Pak, di rumah saja kan bisa. Kan tidak harus sekolah, Pak. Kenapa harus sekolah? Itu satu kalimat dari beliau. The school is simply that form of community of life in which all those agencies are concentrated that will be most effective in bringing the child to share in the inherited resource of the race and to use his own powers for social ends. Oke, tidak saya ulang ya bahasa Inggrisnya, tetap kamu roaming masalahnya. Kita lihat maksudnya apa. Kita ambil highlight beberapa ya kalimatnya. Yang pertama, kenapa harus sekolah? Karena sekolah itu hakikatnya community of life, community life. Jangan dikira sekolah itu sesuatu yang terpisah dari hidup ini, yang terpisah dari masyarakat. Sekolah itu juga bentuk kehidupan sosial.
bagian dari pengalaman hidup. Dari kalimat pertama ini sederhananya, ya kalau orang tidak sekolah, dia tidak mengalami pengalaman sekolah ini. Pengalaman sekolah juga sesuatu. Ya kalian boleh sih Pak, saya belajar sendiri di rumah juga pinter kok Pak. Yang sekolah saja kadang tidak mikir misalnya. Kamu kan sering begitu. Loh enggak, sekolah itu sendiri pengalaman. Kita hidup bersama teman, bersama orang lain, secara terstruktur. Kita mengalami bagaimana rasanya belajar, rasanya diajar, membentuk mental kita untuk terbuka, dibentuk, dan lain sebagainya. Community of life. Dengan sekolah misalnya kita dilatih tahu caranya kalau diajari harus menerima, cara menerimanya bagaimana, ini kan penting. Cara patuh itu bagaimana, di masyarakat juga diperlukan kemampuan untuk patuh atau taat. Cara kreatif bagaimana, di situ juga diajarkan. Jadi sekolah itu community of life. Jadi bagian dari hidup itu sendiri. Jadi ya bisa kalian tidak sekolah tetap pinter, tapi pengalaman sekolah kamu tidak punya. Pengalaman sekolah itu juga kehidupan itu sendiri. Yang kedua, Pak, kalau sekedar pengalaman kan bisa saja toh Pak, diatur-atur, dirancang-rancang. Iya, tapi di sekolah agencies are concentrated. Semua agennya, semua unsurnya ngumpul. Di sekolah ada guru, ada kurikulum, ada lingkungan belajar, ada. Jadi unsurnya lengkap kalau di sekolah. Kalau di rumah atau kalian merancang sendiri mungkin tidak selengkap itu. Jadi agencies are concentrated. Baik, itu alasan kedua. Alasan ketiga, inherited resource of the race. Sekolah itu biasanya sifatnya komunal. Di sekolah, apakah itu sekolah swasta atau negeri, negara atau swadaya masyarakat, di situ ada ideal mewariskan budaya dan intelektual. Jadi sekolah memudahkan anak mengakses warisan-warisan budaya intelektual dari generasi sebelumnya. Seni, bahasa, moral, teknologi, dan lain sebagainya. Yang dari situ dia bisa menghargai capaian masa lalu untuk membangun masa depan. Yang ketiga, yang keempat, kenapa harus sekolah? Use his own powers for social ends. Mengembangkan kekuatannya sendiri, potensinya sendiri demi kebaikan sosial. Di sekolah, anak dididik tidak hanya berkembang jadi lebih hebat, lebih pintar, dan lain sebagainya, tapi juga dididik sebagai pribadi yang kontributif terhadap masyarakat. Jadi pribadi yang sadar sosial. Ini yang sulit didapat kalau kalian belajar sendiri-sendiri. Jadi di sekolah nanti, ya tentu saja sekolah yang ideal ya, seperti yang dirancang oleh John Dewey ini, kita juga dilatih untuk jadi manusia yang tahan hidup dengan orang lain, tahan berbeda, mau menerima yang beragam. Itu di sekolah adanya. Kalau kalian belajar sendiri agak sulit, karena belajar sendiri kan individual. Kalau di sekolah berkelompok, sosial. Jadi ini ya, kalau ada yang tanya kenapa harus sekolah, cuma ini jawabannya John Dewey ya, bukan dari saya. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.